Oke, pemirsa kita balik lagi. Pastinya juga kita masih ngobrol-ngobrol bersama Isma di sini, yang tentunya juga ini dimana juga dunia teater ini juga yang pastinya juga sangat menarik ya. Nah, terus juga mungkin terkait itu juga, mungkin saya mewakili dari pemirsa di rumah pengen tahu juga. Nah, jadi kalau misalnya Isma ini kan masih saya bilang Gen Z ya? Ya, Gen Z 2000. Nah, jadi itu perspektif dari soal pelaku atau juga mungkin dari sebagai masyarakat juga ya. Nah, jadi bagaimana kalau Isma ini melihat ya, mungkin sebagai pegiat seni juga atau aktor di teater ini, eksistensi atau juga posisi dari ya perkembangan atau keberlangsungan seni teater ya, itu khususnya di Aceh sekarang, itu bagaimana sih? Terus juga satu lagi dari perspektif dari Gen Z-nya sendiri ya. Nah, jadi itu apakah melihat teater itu sesuatu yang ya mungkin ya seperti apa gitu. Nah, itu mungkin bisa diceritain gitu. Ada dua perspektif di sini. Kalau saya sebagai Gen Z, saya melihat teater ini sebagai wadah ya. Selain dia emang wadah yang menampung bakat-bakat mahasiswa maupun non mahasiswa ya. Karena kan kalau kita berbicara komunitas, bisa jadi dia isinya mahasiswa, bisa jadi yang bukan mahasiswa ya kan. Yang kegiatannya positif semua tentu. Teater ini menjadi salah satu wadah untuk kita berkomunikasi langsung dengan masyarakat yang tentunya sebagai penonton ya, dan juga dia menjadi selain media komunikasi juga menjadi media dakwah, media kampanye apalagi ya. Jadi emang wadah yang menyediakan hal-hal seperti itu dalam segi yang berbeda. Karena biasanya kalau misalnya kita mau melihat isu-isu terbaru, mungkin kita bisa nonton di TV, kita bisa mengkampanyekannya lewat flyer, mungkin spanduk, segala macam. Tapi hadirnya teater itu menjadi wadah tersendiri, menjadi warna tersendiri untuk mengkampanyekan isu-isu terbaru yang dialami oleh masyarakat ya. Dan saya rasa ini patut diacungi jempol, apalagi kita di Aceh ada wadah-wadah yang menaungi bakat-bakat mahasiswa seperti ini. Ya, karena saya mahasiswa jadi lebih berbicara kepada mahasiswa. Maksudnya bakat anak-anak muda ya yang ada di Aceh ya. Sangat banyak sebenarnya. Nggak mesti teater, bisa dicari musik mungkin atau tari. Jadi ada banyak sekali yang berkaitan dengan seni yang bisa kita masuki gitu, yang bisa kita dalami gitu. Dan kalau misalnya kita berbicara tentang teater di Aceh, saya melihatnya sebagai Gen Z dan sebagai pelaku, teater di Aceh masih berada di tengah-tengah, Bang. Dia tidak mundur dan tidak juga maju. Iya, benar-benar. Mengapa? Karena saya beberapa kali melakukan pementasan dan menonton pementasan dari seniman lain, saya melihat penontonnya, karena mungkin saya berada di Banda Aceh ya, saya tidak melihat di daerah yang lain yang ada di Aceh, orangnya itu saja dan teman-temannya itu saja. Jadi bisa saya bilang bahwa mungkin orang mau menonton teater, tapi tidak banyak orang yang tahu tentang pementasan teater seperti itu. Mungkin kalau misalnya kita ke daerah, mungkin seperti di Biren, ada yang gelanggang labu, sandiwara gelanggang labu. Mereka emang menyajikan sandiwara-sandiwara yang emang bentuknya itu sangat dekat dengan masyarakat, yang masyarakat tidak disuruh berpikir. Nah, kalau misalnya ada pementasan yang mungkin surrealis atau absurd dengan penonton kita yang mungkin tidak dekat dengan kehidupan sehari-hari, mungkin bakal berat untuk mereka. Nah, maka dari itu saya bilang, tidak maju dan tidak mundur, di situ-situ aja, penontonnya itu saja, yang menyukai, yang menontonnya orang-orang yang menyukai teater itu saja, begitu. Dan ini merupakan tantangan tersendiri bagi beberapa komunitas, baik yang berada dalam mahasiswa maupun luar lingkup yang bukan mahasiswa. Peminatnya itu sangat sedikit, Bang. Apalagi di UIN, saya berbicara di komunitas saya sendiri. Di UIN itu kita ada beberapa banyak UKM gitu. Salah satunya teater rongsokan. Yang masuk mungkin rame, tapi setelah masuk dan melewati proses seleksi alam yang tinggal cuman 10, 7. Jadi emang teater ini banyak peminatnya, banyak yang suka, tapi tidak banyak orang yang mau melewati proses. Karena kan kalau misalnya kita latihan teater lumayan lama ya, bisa 3 bulan, 2 bulan baru itu kita mentas. Satu pertunjukan.
Jadi mungkin seperti itu, dan Gen Z melihat itu ya jadi hobi aja sebenarnya. Iya, gitu. ya mungkin karena sorry ya, mungkin gini udah sampai di proses sama Gen Z juga. Jadi kalau misalnya sekarang itu banyak yang apa ya, menyampingkan proses gitu ya, jadi pengen instan segala macam. Jadi ya sorry to say ya, jadi banyak yang mungkin ya, banyak yang jarang sekarang yang mungkin yang benar-benar berhasil ya. Kalau misalnya berhasil pun tuh karena mungkin jalur viral atau apa, cuman ya udah eksisnya cuman sebulan habis itu hilang. Beda dengan apa yang tentunya juga mungkin salah satunya seperti Isma yang ya mungkin masih stay on the track gitu ya, dan pastinya juga ya melewati proses, dan itu juga manfaatnya bukan hanya untuk kesuksesan monolog juga, tapi kepada diri kita juga sendiri ya. Nah terus kalau misalnya menurut Isma sendiri yang apa ya menjadi beneficial atau juga keuntungan buat diri sendiri gitu ya, mungkin dari teater, bergabung di teater kah, dari proses, dari apa namanya mungkin bisa menyampaikan sesuatu isu-isu yang ke masyarakat langsung gitu ya. Nah itu what do you feel, itu apa yang menurut Isma tuh yang wah apa gitu ya, sesuatu yang mungkin nggak bisa dibeli dengan uang atau apa gitu ya, yang manfaat buat diri kita sendiri. Kalau saya bilangnya ada kebahagiaan tersendiri yang saya tidak dapatkan di tempat lain ya. Saya mungkin beberapa orang yang sudah mengenal saya sudah sering mendengar kata-kata teater itu seperti melahirkan. Jadi kita sering melihat orang melahirkan, mengatakan bahwa aduh gak mau lagi, capek, sakit, lelah, aduh. Tapi gak lama dari itu pengen punya anak lagi. Gitu juga teater. Prosesnya sangat menyakitkan, butuh mental yang kuat, butuh kesiapan semuanya ya, apalagi waktu yang sangat diperlukan ya. Tapi nagih, teater ini sangat nagih. Setelah pementasan kita melihat teman-teman yang senang dengan pertunjukan kita, mereka merasa terhibur, itu ada bahagia yang gak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Kalau misalnya kita berbicara teater untuk profesi, sangat tidak mendukung kalau kita tinggal di Aceh. Teater tidak bisa kita jadikan profesi utama kalau kita di sini. Jadi kalau misalnya saya bilang, oh dengan berteater saya dapat uang, saya dapat uang, tapi karena saya masih dalam ruang lingkup yang tidak punya kebutuhan yang banyak, itu cukup-cukup saja bagi saya. Tapi bagi orang yang sudah berkeluarga, yang sudah punya kebutuhan lain, itu tidak cukup. Nah, tapi kenapa tetap bertahan? Kenapa orang tetap mau? Ya karena saya bilang tadi, emang kalau orang udah suka, udah cinta, susah kita mau bilang nggak usah di situ, nggak ada uangnya. Aduh, jobnya sedikit di Aceh, eventnya sedikit, apalagi teater. Siapa sih yang mau nonton teater dengan durasi 45 menit? Tapi coba bisa tanya sama anak-anak teater di luar sana, apa yang mereka rasakan itu emang tidak bisa kita gambarkan ya, tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Oke, nah dan pastinya juga ini pasti juga pengen tahu juga gitu ya. Nah mungkin dari sebagai pelaku teater juga, nah karena kalau bisa benar ya seperti yang Isma sampaikan tadi. Nah jadi kan mungkin saya salah satu yang apa ya, bukan beruntung sih, mungkin yang bukti diri saya sendiri. Saya punya kesempatan pernah nonton apa pementasan teater itu udah lama sekali ya, tahu aku ya. Itu yang Ria Irawan almarhumah ya sama Ninik El Karim. Jadi itu ya as we know, seperti kita tahu itu kan salah satu aktor emang udah legend, dan mereka juga aktif di teater ya, dan itu emang beda ya feel-nya ya. Kalau misalnya kita nonton di bioskop atau mungkin di rumah atau apa, tapi kalau di teater tuh kayak ada rasa kayak goosebump atau merinding atau apa, dan apa namanya emang real gitu ya. Nah jadi kalau misalnya orang ada sesuatu yang mungkin yang mengkampen sesuatu langsung sampai, itu pesannya sampai, itu beda dengan kalau kita nonton iklan atau mungkin di film ya. Nah, jadi saya setuju sekali dengan Isma sampaikan tadi. Jadi ada kepuasan tersendiri juga, bisa interaksi langsung eye to eye dengan penonton ya kan. Bisa ya ajang media dakwah juga, apapun tentang isu lingkungan segala macam gitu. Nah dan tentunya juga apa sesuatu yang benar-benar harus dipertahankan gitu ya. Nah kalau misalnya pesan dari Isma sendiri ya untuk apa selaku juga pegiat teater ini, itu untuk yang dinas-dinas terkait ya, atau terutama pemerintah deh, pemerintah daerah atau juga pemerintah kota, pemprov dan lain sebagainya, apa gitu mungkin pesan-pesannya supaya juga teater ini yang merupakan punya budaya dari Aceh juga, karena kalau di Aceh itu kalau dari sejarah sandiwara kan, ya sandiwara gitu ya. Nah jadi itu apa sih gitu yang ingin disampaikan supaya juga apa ini juga tetap berkembang dan tentunya juga khususnya untuk dicintai sama anak-anak sekarang. Gitu.
sekarang permasalahan utama bagi saya ya, tolong dari pihak pemerintah menyediakan tempat yang emang kalau bukan tempat latihan, kalau tempat latihan kita ada banyak sekali, kita bisa pakai di Taman Ratu Safiatuddin di PKA itu kita bisa pakai untuk tempat latihan, di Taman Budaya ada banyak sekali space untuk kita latihan, tapi kondisi panggung untuk pementasan. Oke. Nah, panggung kita terlalu konvensional untuk seperti gedung yang emang untuk ya, masa untuk pertunjukan teater kurang mendukung ya. Jadi itu sih kayaknya untuk sekarang ya. Tolong dibantu difasilitasi untuk tempat pertunjukannya saja. Ya selebih itu ya mungkin bisa diperbanyak. Kalau didukung pemerintah tentu dukung ya, tentu dukung. Buktinya banyak event-event sekarang yang udah mengajak anak-anak teater untuk berkolaborasi. Karena kalau bisa kita berbicara teater, ada banyak sekali, ada musikalisasi puisi, ada puisi. Jadi sekarang aja puisi udah banyak sekali ya, di Banda Aceh itu udah banyak sekali digelar di setiap event. Jadi itu udah sangat mendukung sebenarnya. Tinggal tempatnya saja seperti itu, gedung untuk pertunjukannya saja seperti itu. Ya mungkin kalau misalnya berbicara job ya siapa yang punya event ya mungkin ya siapa yang bakal ngajak ya. Kalau saya melihat itu ya siapa yang punya acara. Tapi percaya nggak percaya ini spoiler bang. Ini kalau misalnya kita berbicara benefit, selama saya berteater katakanlah 5 tahunan ini. Banyak sekali benefitnya bang. Saya dari kampus itu bisa keluar daerah itu dari teater Rongsok, dari teater. Saya bisa ke Jambi, bisa ke Padang, walaupun dengan embel-embel ikut lomba. Tapi kan difasilitasi, semua difasilitasi, dibayarin dan kita dapat uang saku. Jadi emang kalau misalnya kita udah emang mau fokus di situ, fokus saja gitu. Tapi jangan melupakan, kalau misalnya kita mahasiswa jangan melupakan ya basic kita sebagai mahasiswa, tetap mempertahankan IPK, tetap ya kredibilitas kita sebagai mahasiswa tetap harus dipertahankan ya. Ada banyak sekali linknya dan berkenalan dengan orang-orang besar ya, mungkin seperti abang tadi ya, dengan seniman yang besar itu kan kita nggak dapat dari tempat lain ya, seperti itu. Jadi emang sangat luar biasa saya bisa bertemu dengan, dulu saya nonton Wanci itu di YouTube, pemain Wanci itu Cik Imas di YouTube, dan saya bisa ketemu langsung sama orangnya, dan itu berkat teater. Saya berjumpa dengan anak komunitas-komunitas teater lain yang sebenarnya emang bukan berbicara teater bukan cuma dari segi dialog, tapi udah berbicara ketubuhan, itu dari teater. Jadi ada banyak sekali ya link dan benefit yang bisa saya dapatkan. Iya, dan itu juga bisa membuka kesempatan untuk Isma nextnya bisa berkolaborasi ke nasional. Iya, ya kan? amin ya Allah. Iya, karena kalau di Jakarta sendiri, kalau misalnya dari teman-teman Pak sendiri yang mungkin ada pelaku-pelaku seni, termasuk juga aktor ya, salah satu aktor yang di Indonesia ada beberapa yang jadi teman juga, itu mereka juga apa ya, misalnya seri-seri pribadi gitu ya. Nah itu masih suka gitu dengan teater gitu. Nah jadi kalau bisa dibilang ya, misalnya kayak Dian Sastro atau apa, jadi kok mau di Kusnedi atau siapa gitu, Ariel Tatum yang baru-baru ini, jadi kalau misalnya udah main teater tuh udah kayak menunjukkan validasi seorang aktor yang sebenarnya gitu ya di ini kan, udah tampil di teater gitu, termasuk juga di Hollywood seperti itu, di Broadway ya kalau di Hollywood sana. Oke, nah pasnya juga ini mudah-mudahan sukses terus ya buat Isma ya. Amin. Nah jadi mungkin selalu menambah sedikit. Nah tadi ini terutama juga buat pemirsa di rumah, kalau sesuatu itu apapun itu nggak hanya teater, tapi kalau misalnya kita lakukan dengan sungguh-sungguh, ikhlas, tulus lah istilahnya ya. Cinta. Itu juga, iya benar. Itu juga yang lain-lainnya tuh akan menyusul. Ya jadi jangan yang kebalikannya, jangan kamu targetnya, aduh gimana cara uang, bukan inilah. Nah tapi bukan itu ya. Tapi betul-betul kita fokus, mencintai apa yang kita lakukan, dedikasi yang tinggi, disiplin dan sebagainya. Nah jadi bonus-bonusnya seperti ya mungkin materi dan lain-lain sebagainya ya, networking, kesempatan, prestasi itu juga akan muncul dengan sendirinya. Dan pastinya juga tuh melatih public speaking juga ya. Dan jadi saya selalu juga dengan Isma yang pastinya juga mungkin masih di tingkat ya masih mahasiswa lah ya, mungkin juga baru lulus ya. Tambah udah tua. Ya, nah, jadi itu memang kapabilitasnya atau juga public speakingnya tuh bagus, dan itu yang sebenarnya
pakai di dunia kerja saat sekarang ini gitu. Oke, semua terima kasih banyak nih ya untuk waktunya dan untuk sharingnya ya untuk pemirsa di rumah. Ya mudah-mudahan juga ini bisa memberikan perspektif baru dan penyemangat juga ya. Iya. Nah dan juga kalau misalnya masih ragu-ragu, ada banyak sih sebenarnya yang suka seni tapi aduh gimana ya. Nah jadi dengan menonton Isma itu juga bisa memberikan inspirasi supaya juga pemirsa di rumah tetap berkarya dan mencintai teater dan jangan ragu-ragu gitu untuk masuk ke UKM teater di kampus-kampus kamu. Masuk dulu. Iya, benar. Masalah suka nggak suka. Iya nanti baru di ini. Nanti baru dilihat apakah cocok nggak cocok itu nanti. Kalau nggak masuk nggak tahu. Iya benar. Oke terima kasih kita pamit bro. Bilang topik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.